Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari telah berganti malam. Emma dan Vika yang sejak tadi siang mengurung diri di kamar, kini keduanya itu baru turun ke lantai bawah untuk makan bersama. Emma menekuk wajahnya dari tadi, lantaran ia terlalu kesal dengan tingkah istrinya yang terus mengendusi dadanya saat berada di dalam kamar dan membuatnya harus senam 5 jari ditemani oleh Miss Lux. "Hei, ayo cepat makan malam. Ayah sudah masak untuk kalian semua," ucap Bondan sembari menata makanan di atas meja makan. "Ayah tidak perlu repot seperti ini. Kita kan bisa pesan makanan dari luar," ucap Emma membantu istrinya duduk di kursi meja makan. Kemudian ia beralih membantu Bondan menata piring di atas meja. "Tidak apa-apa, ayah sudah terbiasa," jawab Bondan tersenyum menatap menantunya. Emma menjadi merasa tidak enak dengan ayah mertuanya itu. "Jangan sungkan sama ayah," ucap Bondan lagi. Kemudian Emma mengangguk dan tersenyum. Vika sejak tadi memperhatikan penampilan ayahnya itu sembari menahan tawanya. Bagaimana tidak jika pria yang terkenal gagah, maco, dan mempunyai banyak tato itu memakai apron bergambar Sailor Moon, tokoh kartun yang berasal dari negeri Sakura itu. Bondan terlihat lucu dan sangat menggemaskan bagi siapa saja yang melihatnya. "Ada yang salah?" tanya Bondan sembari mendudukkan diri di kursi yang berhadapan dengan anak dan menantunya. "Tidak," jawab Vika lalu membekap mulutnya sendiri karena ia sudah tidak tahan untuk tertawa. Emma yang melihat Vika dan Bondan bergantian, kemudian ia menyemburkan tawanya saat ia baru sadar jika ayah mertuanya memakai apron kesayangannya. Bondan semakin mengernyit heran dengan tingkah kedua orang yang ada di hadapannya itu. Emma mengambil garpu, kemudian ia memutarkan garpu itu berulang kali sembari berucap, "Dengan kekuatan bulan, aku akan menghukummu." "Hah!" Emma tergelak keras, lalu meletakkan garpu itu di tempatnya lagi. Begitu pula dengan Vika yang ikut tertawa keras karena geli dengan penampilan ayahnya itu. "Sial," umpat Bondan karena baru menyadari jika apron yang ia kenakan berkarakter Sailor Moon. Kemudian ia melepaskan apron tersebut dan membuangnya asal. "Ayah, itu apron kesayanganku," protes Emma sembari memungut apron kesayangannya itu. "Hih, menggelikan," cibir Bondan sembari menggelengkan kepalanya. Tidak berselang lama, Rima datang dari arah tangga dan berjalan menuju ruang makan. Kemudian mereka mulai memakan malamnya dengan tenang hingga makan malam itu selesai. Lalu mereka berbincang sejenak. "Kepala Mami kenapa?" tanya Emma dan Vika bersamaan saat melihat kening Rima sedikit benjol. "Ah, itu kejedot lemari kamar," Rima memberi alasan sembari melirik Bondan yang terlihat salah tingkah. "Masa sih?" tanya Emma dengan tatapan penuh selidik. Kemudian ia menatap ibu dan ayah mertuanya itu bergantian. "Iya, Mami terlalu teledor tadi," jawab Rima berusaha meyakinkan anaknya. "Oke, aku akan mengecek CCTV di kamar Mami. Aku ingin tahu apakah Mami benar terjedot lemari atau tidak. Jika benar begitu, aku akan menyuruh tukang untuk menata ulang kamar Mami," balas Emma tersenyum. Bondan yang sedang meminum air putih sampai tersedak dan terbatuk saat mendengar ucapan menantunya. "CCTV, mati aku," batin Bondan gelisah. "Ayah kenapa?" tanya Vika lalu berdiri membantu dan mengusap punggung ayahnya itu. "Tidak apa-apa," jawab Bondan sembari mengangkat tangannya bertanda jika Vika berhenti untuk mengusap punggungnya. "Memangnya di kamar Mami ada CCTV-nya?" tanya Rima penasaran.
Tentu saja ada. Setiap sudut rumah ini ada CCTV-nya, kecuali di kamarku, jawab Emma masih tersenyum menatap ibunya. Ya ampun, mati aku kalau Nue dan Vika tahu semuanya, batin Rima sangat gelisah. Ketahuan kalian ya, batin Emma menatap Bondan dan Rima bergantian. Kedua orang itu terlihat gugup dan juga gelisah. Setelah selesai makan malam, keempat orang itu membubarkan diri. Vika dan Emmanuel kini tengah berada di ruang tamu sembari menonton televisi, sedangkan Rima sudah masuk ke dalam kamarnya untuk menghindari anak dan menantunya itu. Dan Bondan, pria itu masih berada di dapur. Bukan tanpa sebab ia berada di sana, karena ia pun sama ingin menghindari Vika dan Emmanuel. Memangnya di rumah ini ada CCTV-nya, Yang? Tanya Vika berbisik kepada suaminya. Ada, jawab Emma tanpa menoleh karena saat ini matanya tengah terfokus pada layar televisi. Benarkah? Berarti saat kita bercinta dan berciuman di ruang tamu dan dapur? Ya ampun, kenapa kamu tidak bilang? Kesal Vika tertahan sembari menendang-nendangkan kakinya asal. Mendengar kekesalan istrinya, Emma menoleh dan memeluk istrinya sambil berbisik. Di rumah ini memang ada CCTV, tapi hanya ada di halaman depan dan belakang saja. Selebihnya tidak ada, karena aku tidak mungkin segila itu memasang CCTV di setiap sudut rumah ini. Jelas Emma. Vika bernafas lega saat mendengar penjelasan suaminya. Jadi yang kamu katakan kepada ayah dan mami tadi bohong dong, ucap Vika menoleh ke arah Emma dan mengecup pipi suaminya itu sekilas. Menurutmu? Ucap Emma sembari menaik turunkan alisnya dan memperlihatkan senyuman tengilnya. Nakal ya, ucap Vika tersenyum lalu memukul dada bidang suaminya pelan. Lihat saja ayah dan mami, kelihatan salah tingkah bukan? Jika mereka tidak melakukan kesalahan, tidak mungkin bertingkah seperti itu. Apalagi ada bukti jika kepala mami benjol, ucap Emma lagi dan Vika mengangguk setuju. Kita pantau saja mereka sampai mana mereka bertindak, ucap Emma lalu mengecup bibir manis istrinya itu. Di sisi lain, Bondan tengah duduk di kursi meja makan, sembari menyesap kopi yang baru saja ia buat. Matanya terus menelisik di setiap sudut dapur itu. Apa iya ada CCTV? Tapi kenapa tidak terlihat ya? Apa Nue meletakkannya di tempat yang tersembunyi? Batin Bondan sangat gelisah. Sial, kenapa aku jadi ketakutan seperti ini? Hadapilah secara jantan. Tapi jika mereka tahu, pasti sangat kecewa, dan aku juga tidak ingin membuat mereka terluka, apalagi mereka baru saja mendapat kebahagiaan. Batin Bondan risau, dan dirinya kini berperang batin dan juga pikiran, tapi dirinya saat ini sudah membuat keputusan yang terbaik untuk semuanya. Kita memang sudah tua dan berumur, tapi setiap orang berhak merasakan yang namanya cinta dan juga kasih sayang. Tapi jika melepasmu demi kebaikan kita semua, maka aku akan melakukannya, batin Bondan. Sedangkan Rima yang ada di dalam kamar kini tengah duduk di tepian tempat tidur sembari merenungkan kesalahannya. Kehilafannya yang ia lakukan bersama Bondan hampir saja membuatnya terjun ke dalam lumpur dosa. Beruntung ada insiden memalukan yang menghentikannya. Jika tidak, permasalahan lainnya pasti akan datang menghampiri. Hampir saja aku melakukan dosa besar, gumam Rima sembari meremat rambutnya sendiri dengan kasar. Ya Tuhan, maafkan kehilafanku, ucap Rima lagi. Dan lagi-lagi keduanya itu harus memendam cintanya untuk yang kesekian kalinya. Aku hanya mengikuti arus kehidupan yang diberikan oleh Tuhan, dan aku juga tidak berharap lebih. Cukup dengan melihatmu saja sudah membuatku bahagia, batin Rima.
Pagi hari telah tiba. Di kamar utama, Vika dan Emmanuel sedang bersiap berangkat ke sekolahan Vika untuk memenuhi panggilan dari pihak sekolah. "Kamu sudah cantik, dan kenapa wajahmu semakin bersinar ya? Apa karena kamu sedang mengandung junior?" ucap Emma sembari menatap kagum istrinya yang semakin terlihat cantik. Apalagi saat ini Vika mengenakan seragam sekolah dan terlihat semakin imut dan menggemaskan. "Memangnya sebelumnya wajahku terlihat kusam ya?" ketus Vika. Aku tidak bilang seperti itu," balas Emma. "Tapi ucapanmu mengatakan yang sebaliknya," balas Vika masih dengan nada ketus. "Aduh, bukan begitu, Yang," ucap Emma bingung dengan sikap istrinya yang sering berubah-ubah. "Sudahlah, ngomong sama kamu percuma, tidak pernah membuat hati istri kamu senang," ucap Vika sewot lalu keluar dari kamar. "Hah, fitnah ini namanya. Kapan aku tidak pernah membuatnya senang?" ucap Emma segera mengejar istrinya. Sampai di ruang tamu, Vika dikejutkan dengan perkataan ayahnya. "Loh, katanya ayah mau di sini sampai aku melahirkan nanti?" tanya Vika dengan raut wajah yang kecewa. "Iya, tapi setelah dipikir rumah kita nanti kosong dan berhantu lagi," ucap Bondan. Tidak sepenuhnya memberi alasan karena yang ia ucapkan itu apa adanya. "Lagi pula di sini sudah ada ibu mertuamu yang akan menjagamu," ucap Bondan melirik Rima yang menundukkan kepala. "Tapi aku tidak ingin berjauhan dengan ayah," ucap Vika lalu memeluk ayahnya yang duduk di atas sofa. Jangan manja, kamu bisa mengunjungi ayah kapanpun, atau ayah juga bisa main ke sini kapan saja. Jarak dari sini ke rumah hanya 20 menit, jelas Bondan sembari mengelus punggung putrinya. "Ada apa ini?" tanya Emma yang baru sampai di ruang tamu dan ia melihat pemandangan yang tidak biasa. "Ayah mau pulang ke rumah," jawab Vika lalu mengurai pelukannya dan menatap suaminya itu dengan memohon agar Emma mencegah keputusan ayahnya. Emma menghela nafasnya. Ia sudah yakin jika ini akan terjadi dan dirinya juga tidak bisa memaksa ayah mertuanya untuk tetap tinggal karena semua ini demi kebaikan bersama. "Tapi jika ayah pulang nanti sendirian dan tidak ada yang menemani," ucap Vika, lalu memeluk lagi Bondan dengan erat. "Ayah tidak sendirian, ada bundamu yang selalu menemani," ucap Bondan sembari menunjuk dadanya. Hati Rima berdenyut nyeri saat melihat hal itu. Ternyata dia masih mencintai istrinya. Lalu untuk apa dia berbuat seperti itu kepadaku? Atau dia hanya ingin melampiaskan hasratnya saja? Batin Rima berkecamuk dan terasa perih. "Ayah pulang dulu ya, kalian hati-hati berangkatnya nanti," ucap Bondan lalu melepaskan pelukan putrinya. "Dan jaga calon cucuku dengan baik," ucap Bondan sebelum ia melangkahkan kakinya keluar dari rumah tersebut. "Bahkan dia tidak berpamitan dan menoleh kepadaku, dia hanya mempermainkanku," batin Rima teriris perih. Bahkan air matanya sudah menggenang di pelupuk matanya. Namun dengan cepat ia menerjapkan matanya berulang kali agar air matanya itu tidak jatuh. "Kita akan mengunjungi ayah sesuka hatimu," ucap Emma lalu merangkul istrinya saat melihat Bondan sudah mengendarai motornya keluar dari pintu gerbang rumah tersebut. "Iya, janji ya," ucap Vika dan Emma menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. "Mam, kita berangkat dulu ya," ucap Emma kepada ibunya yang terlihat melamun di sofa ruang tamu tersebut. Iya," jawab Rima sedikit terkejut, lalu berdiri menghampiri anak dan menantunya. "Jangan ngebut, ingat istrimu sekarang sedang hamil," Rima mengingatkan. "Iya," jawab Emma, lalu mencium punggung tangan ibunya dan diikuti oleh Vika.